Setelah struggle dengan banyak hal dan career break hampir 10 bulan, aku pelan-pelan mulai kembali menemukan ritme hidupku. Setelah banyak hal berat yang dialami beberapa bulan ke belakang, aku mulai menemukan cara untuk kembali berdaya. Aku percaya bahwa tidak ada yang salah dengan mengambil jeda dari rutinitas yang serba terburu-buru, dari keadaan dan kondisi yang menuntut kita untuk segera menunjukkan hasil. Kita nggak mesti berhasil terus, kita nggak mesti kuat setiap waktu, dan tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Menangis, tidur yang panjang, atau tidak melakukan apa-apa. Ambil waktu jedamu, habiskan waktu dengan kawan, pergi ke tempat shopping, backpacker sendirian, ke coffee shop sendirian, nonton sendirian, ke pantai. Tarik nafas yang panjang sejenak. Menata kembali jalur hidup, melihat kembali ke dalam diri lebih banyak. Kurang lebih hampir 10 bulan aku jeda dari rutinitas dan profesiku sebagai jurnalis dan penyiar radio di Bandung. Aku ambil jeda cukup panjang di kampung halamanku di Buton. Ada banyak alasan, ada banyak kejadian yang mungkin kapan-kapan akan aku ceritakan. Tapi kali ini aku mau berbagi bagaimana struggle-nya aku untuk bertahan di waktu-waktu ketika gelombang besar itu datang. Aku tahu aku tidak sendirian, kamu pun pasti merasakan hal yang sama, bagaimana beratnya situasi dan kehidupan menjadi manusia dewasa di negara ini. Harus berhadapan dengan mengurus pajak meski gaji tidak seberapa, harus bayar iuran kesehatan meski gaji pas-pasan, harus bisa ke rumah sakit sendirian, tapi kadang pajaknya dipakai oleh wakil rakyatmu untuk foya-foya. Sayangnya banyak hal-hal yang memaksa kita mau tidak mau harus melakukannya. Menyebalkan memang. Ya, kita hidup di dunia yang mencintai dan memuja hasil yang cepat. Beres kuliah harus segera dapat kerja, punya pasangan, nikah, punya anak, punya rumah, punya kendaraan. Ya, kita dituntut oleh society untuk segera berhasil. Tapi siapa sih sebenarnya yang menerapkan standar itu? Ya, dunia dan lingkungan memaksa kita untuk terburu-buru. Di usia ini harus A, B, C, harus sudah nikah, mapan, punya rumah, punya tabungan ratusan juta. Lalu kita mulai perlahan akan merasa gagal ketika kita tidak mampu memenuhi ekspektasi dunia dan society pada diri kita. Dan iya, aku sempat berada di waktu panjang merasa tertekan dengan segala hal. Merasa sangat terlambat karena pencapaianku tidak seperti orang kebanyakan seprofesiku. Ditambah dunia kerja di negara kita yang diskriminasi terhadap usia, membuat ruang gerak semakin terbatas, kesempatan semakin terbatas. Lalu aku mulai overthinking, anxiety, menyalahkan diri sendiri, merasa gagal. Padahal jika menengok kembali ke belakang, sangat banyak pencapaian yang sudah kurai. Jika takaran suksesnya adalah punya tabungan ratusan juta, aku memang belum bisa disebut berhasil oleh society. Jika takaran memiliki value adalah harus menjadi pegawai negeri sipil misalnya, tentu saja aku adalah manusia gagal di lingkunganku. Ternyata waktu jeda yang panjang ini pula membuat aku punya lebih banyak waktu untuk berpikir, untuk lebih dekat dengan keluarga atau mengenal diriku lebih banyak, memaknai kembali value diri yang aku punya. Aku percaya tiap dari kita bisa berdaya. Tinggal bagaimana kita menciptakan peluang kita. Di waktu jeda ini pula, aku mulai belajar hal-hal di luar skillku. Belajar soal keuangan, belajar soal produk digital, digital marketing, affiliate, dan banyak hal.
mencoba hal baru, ikut mengurus event. Aku juga sedang belajar soal manifestasi, the law of attraction, atau hal-hal seputar self-development yang tentu ini tidak diajarkan selama kita berada di bangku sekolah. Kapan-kapan aku akan bahas ini. Semoga pesan ini sampai di kamu yang saat ini sedang butuh mendengar kalimat ini. Bahwa kamu tidak terlambat, kamu tidak gagal, dan kamu berhak punya waktu untuk menciptakan peluangmu. Pelan-pelan, kamu tetap berharga kapanpun, dimanapun, dan apapun profesimu. Tidak apa-apa untuk melambat, tidak apa-apa kita tidak secepat orang-orang kebanyakan. Karena hal itu tidak akan mengurangi apapun value-mu. Tidak mengurangi fakta juga bahwa kamu tetap berharga, kamu tetap punya kesempatan untuk gagal lagi, untuk memulai kembali dan berhasil. Fakta bahwa kamu tetap bertahan itu adalah satu kemenangan. Karena kamu lebih paham dirimu, kemampuanmu, dan value dirimu sendiri daripada orang lain. Jeda sebentar bukan berarti segala pencapaian yang sudah kamu dapat itu runtuh. Tidak menggugurkan fakta juga bahwa kamu pernah menjadi seseorang yang bermanfaat. Kamu tetap pemenang meski di tengah situasi yang kamu pikir adalah sebuah kegagalan. Tidak apa-apa untuk melambat, kita sedang tidak bersaing dengan siapapun. Kita hanya tidak perlu menyerah. Dan menjadi sedikit demi sedikit lebih baik dari diri kita kemarin. Sampai jumpa di video berikutnya.